saya Sutrisno Musa bersama dengan teman saya Bapak Barka Setiojadi akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teologi Religionum dengan dosen pengampu Dr. John Virgil MTH. Ini merupakan tugas dari program Doktor Sekolah Tinggi Rahmat Immanuel Jakarta, dan kali ini kami akan membahas satu tema yang menarik, yaitu pluralitas dalam teologi agama-agama. Pluralisme agama adalah kepercayaan religius akan pengetahuan terhadap iman agama lain. Sebuah kesadaran yang mengabaikan dan dalam kenyataannya membantah superioritas dan finalitas kekristenan dan menuntut sedikit lebih buruk bagi agama lain. Dalam skenario ini, kaum pluralis berpendapat bahwa iman egaliter, di mana semua iman harus digenapi dalam pesan ilahi Allah dalam Kristus, harus tunduk kepada modifikasi. Dengan kata lain, kaum pluralis tidak akan menganugerahkan kepada Kristus bahwa sebuah status relatif di antara iman-iman religius, apalagi sebuah tempat yang eksklusif. Pandangan pluralitas dalam teologi agama-agama pada dasarnya meyakini bahwa secara terbatas satu keyakinan beragama adalah sama bernilainya dengan agama-agama lain. Pluralisme agama adalah sejenis pemikiran ganda teologis atau sebuah keyakinan bahwa dua atau lebih klaim kebenaran agama adalah sama-sama sah meskipun dengan adanya konflik yang signifikan. Kemunculan teologi-teologi pluralis merupakan sebuah reaksi atas pemahaman bahwa dalam masyarakat plural, penegasan kekristenan hanyalah sebuah pendapat ketimbang fakta yang absolut. Berikut kami akan memaparkan tentang ragam pandangan pluralitas agama. Yang pertama, pluralitas inti. Pluralitas inti mengakui kemajemukan agama dalam semua area praktik agama, namun membedakan antara variasi marginal dan inti. Seorang pluralis inti mempertahankan bahwa semua iman dalam bentuk tertentu memiliki identitas yang serupa, dan bahwa pondasi yang sama ini adalah bahwa yang sebenarnya penting mengenai iman agamawi. Nilai sejajar ini ditemukan dalam inti yang sama ini. Pada tingkatan tertentu, jika pondasinya memiliki prinsip-prinsip yang sama, prinsip-prinsip tersebut semuanya sama akurat. Yang kedua, pluralitas identis. Menurut pluralitas identis, individu-individu dari agama-agama besar berkomunikasi dengan agama-agama transenden yang relatif serupa, yang digelari bermacam-macam sebagai ilah sang nyata dan realitas ultimate. Sebagai akibatnya, banyaknya ketidakpastian religius dari sang ultimate harus dipahami sebagai khas, namun sepenuhnya reaksi manusia yang dapat diterima terhadap sang nyata. Dan berikut selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Barka Setiojadi. Terima kasih untuk Pak Sutrisno Musa. Saya akan melanjutkan mengenai persamaan dan perbedaan antara pandangan. Persamaannya, pluralisme dalam gagasan beragam agama menyiratkan bahwa setiap agama berjuang dan memperoleh penebusan, merupakan tujuan dan misi akhir dari yang dipercayai. Contohnya, stans percaya bahwa seorang inklusif Buddhis harus berjuang dalam memperoleh penebusan untuk mencapai nirwana. Serupa dengan itu, dalam doktrin kekristenan mempercayai bahwa setiap orang pada akhirnya haruslah memiliki persekutuan dan kesatuan dengan Tuhan Yesus sebagai Allahnya yang telah menebus dan menyelamatkan hidup mereka. Kaum pluralis meyakini bahwa pribadi-pribadi yang mencapai nirwana atau surga seperti yang dipercayai merupakan bagian dari sekelompok orang yang telah ditebus dari kutuk, karena telah berupaya mengarahkan tujuan hidupnya
agar bisa memiliki hidup yang bermakna. Perbedaannya adalah, pertama, anggapan bahwa iman memiliki hubungan dengan kapasitas keselamatan mereka. Kedua, tradisi-tradisi agama adalah bersifat khas, walaupun mungkin akan berbeda satu sama lain, merupakan jalan yang menuntun pada keselamatan atau lensa di mana kebenaran dilihat. Yang ketiga adalah paradigma kultural linguistik, jatuh di antara keduanya. Penegasan kebenaran harus dievaluasi dan diselidiki dalam konteks masing-masing agama. Mayoritas dari teolog Kristen berpandangan bahwa pluralis memiliki jalan sendiri dalam mencapai surga dan nirwana, menggunakan penalaran akan kebenaran iman yang dipercayainya. Untuk secara tepat dan efektif menjelaskan ketuhanan Yesus kepada seorang pluralis, agama Kristen melalui orang-orang percaya, di mana gereja sebagai sebuah lembaga haruslah memulihkan misi apologetiknya. Istilah apologetik berasal dari bahasa Yunani kuno, apologia, yang berarti pembelaan. Sebagai konsekuensinya, orang Kristen harus siap dan mampu mengkomunikasikan Injil kepada rekan-rekannya bahwa beragam agama dengan toleransi teologis adalah penting bagi iman Kristen untuk membawa keimanannya terbuka secara intens dalam kritik dan sudut keimanan dari cara pandang agama lain. Memiliki cara pandang kekristenan adalah agama kuat, menonjol dan memaksa diri sebagai eksklusif dengan konsep Kristus sebagai satu-satunya dari banyak tokoh keselamatan hanya akan menimbulkan kekecewaan. Menunjukkan ke agama-agama lain mengenai kekasan dan keeksklusifan Kristus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan yang tidak dapat dibantah lagi. Tetapi sebagai seorang pluralis, ia mau terbuka akan kebenarannya yang terbatas. Ia harus dengan tanpa malu-malu menampilkan rasa keterbukaannya dan mau menerima akan kebenaran dari sudut agama lain. Kesimpulannya adalah, orang Kristen seyogyanya jangan pernah mengorbankan keimanan mereka pada keunikan Kristus untuk dapat diterima oleh sesamanya. Karena keunikan inilah yang membawa kepada hidup. Namun demikian, orang Kristen harus dapat memiliki kasih yang sangat besar bagi sesamanya ketika menyangkut keunikan dan keeksklusifan pesan Injil, yaitu bahwa keselamatan hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dihimbau untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat Kristus bagi semua umat manusia, bahkan jika hal itu membawa penderitaan dalam proses keimanannya. Orang Kristen oleh karenanya harus melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk memastikan bahwa Injil dan keseluruhan pesannya sebagai satu-satunya jalan penebusan bukan praktik agamawi, tapi merupakan proses penginjilan atau kasih Allah yang besar kepada setiap orang, dan justru pesan inilah yang kadang membangkitkan kontroversi. Terima kasih, kami sudah menyampaikan pengertian pluralis dari sudut pandangan agama Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.